Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wince Apriani. Saya biasa dipanggil Wince. Saya dari program studi ilmu kelautan angkatan 2018 dari Universitas Bengkulu. Saya berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu daerah di Bengkulu yang memiliki garis pantai panjang 60 km yang berpotensi dalam usaha pengembangan kawasan wisata dan perikanan. Bengkulu Selatan terletak pada koordinat 4 derajat 10 menit sampai 4 derajat 32 menit lintang selatan dan 102 derajat 48 menit sampai 103 derajat 16 menit bujur timur. Di Kabupaten Bengkulu Selatan banyak terdapat wisata pantai, air terjun, dan wisata lainnya. Salah satunya yaitu Pantai Pasar Bawah. Kawasan Pantai Pasar Bawah merupakan wilayah yang paling berpotensi, terutama dalam pengembangan sektor pariwisata. Berbagai potensi wisata alam. Kawasan Pantai Pasar Bawah memiliki panorama keindahan yang dapat dijadikan objek rekreasi dan pariwisata yang sangat menarik dan menguntungkan. Pantai Pasar Bawah terletak di Desa Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan, berjarak 2 km dari pusat Kota Manak. Sebagai salah satu objek wisata, Pantai Pasar Bawah Manak menyimpan banyak potensi pariwisata yang layak dikembangkan. Selain hasil laut, Pantai Pasar Bawah juga memiliki potensi akan keindahan alamnya. Namun, Pantai Pasar Bawah tidak seindah yang kita bayangkan, karena Pantai Pasar Bawah memiliki banyak sampah. Terutama sampah yang dihasilkan itu berupa sampah kayu, kemudian sampah plastik, sampah buah-buahan, sampah pakaian tidak layak pakai, dan sampah jenis lainnya. Sampah yang ada di muara Pantai Pasar Bawah itu diperkirakan berdatangan karena dari aliran sungai yang ada dari Sungai Air Mana, yang dimana Sungai Air Mana ini merupakan sungai yang sangat besar, yang dimana Sungai Air Mana ini merupakan gabungan dari sungai-sungai kecil yang ada di Kota Mana. Berbicara mengenai permasalahan tentang sampah, sampah tidak hanya dihadapi oleh masyarakat yang ada di Bengkulu Selatan saja. Namun kali ini saya terkhusus membahas mengenai sampah yang ada di Bengkulu Selatan. Menurut saya, sampah yang ada di Bengkulu Selatan itu sudah kondisinya sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu diadakannya kegiatan ataupun suatu tindakan baik dari masyarakat ataupun dari pemerintahnya untuk mengurangi sampah-sampah tersebut, agar seperti mata kuliah yang sedang saya ambil, yaitu terjadinya atau adanya keterpaduan dan keberlanjutan dari wilayah pesisir ini. Sampah yang dihasilkan di perairan Pantai Pasar Bawah ini ada manfaat positif dan juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu memperburuk kondisi pantai yang ada. Kemudian manfaat positifnya itu masyarakat mengambil kayu-kayu yang ada di sekitaran pantai kemudian dijadikan kayu bakar, sehingga menghemat kegiatan masyarakat yang berpenghasilan sebagai nelayan. Itu bisa menjadikan ikan asap, ikan-ikan yang mereka peroleh itu menggunakan kayu bakar yang mereka ambil di sekitaran pantai. Langkah yang dapat diambil untuk mengurangi sampah yang ada di Pasar Bawah dan mewujudkan wilayah pesisir yang terpadu, salah satunya yaitu dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga tokoh adat yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Langkah yang kedua, untuk terkhusus wilayah
Pantai Pasar Bawah, masyarakatnya bisa disediakan tempat sampah agar mereka tidak membuang sampah sembarangan. Untuk masyarakat yang berada di hulu sungai, diberikan sosialisasi mengenai larangan atau tidak diperbolehkannya membuang sampah ke sungai, karena sungai-sungai itu akan penuh nantinya dan akan bermuara ke laut. Selain itu, untuk pemerintah bisa menambahkan program kerja mengajak siswa-siswi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pembersihan pantai minimal 2 bulan 1 kali. Langkah yang ketiga yaitu pengendalian sampah dengan mengetahui peta jalan pengurangan sampah. Langkah yang keempat yaitu pengelolaan sampah plastik. Yang kelima, memacu inovasi, yaitu dengan mengelola dan mengatasi pencemaran sampah laut melalui riset dan pengembangan. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan proses yang dilakukan secara dinamis namun selalu berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Dalam melakukan kegiatan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, perlu adanya dimensi yang harus ada, yaitu dimensi sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Secara sektoral berarti harus adanya keterpaduan atau kerjasama antara pemerintahan, baik itu tingkat pemerintahan desa, kecamatan, provinsi hingga pusat, secara integritas dan satu sama lain, seperti otoritas dan pengambilan keputusan harus saling berkesinambungan. Kedua, bidang ilmu. Bidang ilmu yang harus ada yaitu tentang ilmu kelautan, ilmu ekonomi, ilmu ekologi, teknik, sosial, hukum, dan ilmu lainnya diperlukan dalam sistem alam dan sosial. Yang ketiga yaitu keterkaitan ekologis. Keterkaitan ekologis kalau dilihat dari kondisi yang ada di pasar bawah tidak memungkinkan untuk keterkaitan ekologis antara ekosistem yang ada di wilayah pesisir seperti adanya terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem mangrove, karena di wilayah pesisir yang ada di pantai Pasar Bawah sendiri tidak memiliki ekosistem tersebut. Demikianlah pembahasan yang dapat saya jelaskan mengenai wilayah pesisir dan bagaimana solusi untuk menghadapinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.